Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, pada kesempatan ini kita kembali berkumpul dalam ibadah Berita Amas. Mari kita akan awali ibadah saat ini dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau di bumi dan di surga, dan biarlah setiap yang bernafas memuji dan menyembah-Mu. Segala suku, kaum, bangsa dan bahasa datang sujud di hadapan tahta-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada kesempatan ini kami mau masuk dalam hadirat-Mu. Kami mau memuji memuliakan nama-Mu yang kudus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang penuh kuasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati ibadah Berita Amas pada saat ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Mu hadir menyertai kami, melawat kami setiap umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Mari kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Pujilah Tuhanmu selama-lamanya. Mari supaya lebih semangat kita bangkit berdiri. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya.
kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau membawa korban pujian, dan biarlah pujian kita menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Amin. Selamat duduk kembali. Masuk hadirat-Mu Tuhan.
Selamat duduk kembali. Mari saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mempersiapkan hati pikiran kita untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita akan sambut firman Tuhan dalam pujian Engkau Raja segala Raja. Semuanya Tuhan Yesus Kristus ialah Raja di atas segala Raja. Dia adalah
segala puji, hormat dan syukur bagi Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga. Kami mempersiapkan hati, jiwa, roh kami untuk menerima berkat-berkat firman-Mu ya Bapa. Berbicaralah Engkau, urapi hamba-Mu, bubuhkan lidah hikmat, lidah kuasa, lidah urapan yang kuat dari tahta-Mu yang maha tinggi. Hadirat-Mu memenuhi tubuh jiwa roh kami semuanya. Para malaikat-Mu berkemah di sekeliling kami. Berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kekuatan hadirat-Mu bertahta dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur pada saat ini atas kasih dan rahmat Tuhan. Tema renungan firman Tuhan yang akan saya sampaikan, keteguhan hati mendatangkan perlindungan dari Tuhan atau pemeliharaan dari Tuhan. Kalau tema ini mengingatkan kepada kita mengenai keteguhan hati, hal yang teguh itu tidak mudah terguncangkan dengan situasi, kondisi apapun. Orang yang teguh hatinya itu tidak mudah putus asa. Orang yang teguh hatinya itu tidak mudah bimbang, tidak mudah cemas mendengar berita, mendengar informasi apapun. Hatinya tetap teguh, yakin bahwa Bapa yang di surga, Raja di atas segala raja itu senantiasa memelihara hidupnya. Amin. Itu orang yang teguh hatinya. Tidak ada kecemasan, tidak ada kekhawatiran. Jadi kita akan membaca di dalam Yesaya pasal 26 ayat 1 sampai yang keempat. Yesaya pasal 26 ayat yang 1 sampai yang keempat. Begini bunyi firman Tuhan. Nyanyian puji-pujian karena kelepasan dan penghakiman yang diberikan Allah. Pada waktu itu nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Pada kita ada kota yang kuat. Untuk keselamatan kita Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Bukalah pintu-pintu gerbang supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamu lah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Terima kasih. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat ini mengenai puji-pujian. Ini anak turunnya orang yang teguh hatinya, namanya Abraham. Ini anak cucu cicitnya Abraham, Yehuda. Dia meyakini bahwa Tuhan itu memasang pagar, tembok, benteng perlindungan dalam hidupnya. Kalau dalam ayat-ayat ini, saya bacakan ayat 3, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Keteguhan hati mendatangkan pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Ini sekali lagi, ini anak cucu cicitnya Abraham,
Abraham itu memiliki keteguhan hati, teguh, yakin terhadap janji-janji Tuhan. Itu Abraham. Nah, saudara, yang membuat hati orang tidak damai itu adalah masalah hidup yang tidak diselesaikan. Kalau dalam ayat 3 yang dikatakan yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera. Yang pertama itu damai. Yang tidak membuat hati itu damai dalam hidupnya itu dosa, kesalahan. 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 kita baca di sana, supaya betul-betul kita mendapatkan damai yang dari Tuhan. Silakan. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-1, begini bunyi firman Tuhan. Kristus pengantara kita. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Terus ayat 2. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Amin. Terima kasih. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat ini jelas. Dikehendaki Tuhan supaya manusia itu jangan berbuat dosa. Namun jika ada yang melanggar, berbuat dosa, melanggar kebenaran firman, kita memiliki seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Artinya kalau ada kesalahan dalam hidup ini, secepatnya berdamai, minta ampun pada Tuhan. Saudara, kita ini manusia darah dan daging, tidak luput dari kesalahan, dari kekeliruan, baik keliru dalam berpikir, keliru dalam perkataan. Siapa di antara kamu yang tidak ada dosa? Yesus Kristus mengatakan kepada orang-orang yang membawa perempuan di hadapan Yesus pagi-pagi, itu dalam Yohanes pasal 1 pasal 8 maksudnya dari ayat 1 sampai 11. Ambil batu, lemparkan kepada perempuan ini, satu persatu dari yang tertua sampai yang termuda, meninggalkan perempuan yang berbuat jinah itu, yang ketangkap basah itu, ditinggalkan di situ. Tinggallah Yesus sama perempuan itu. Yesus mengatakan, ibu, mereka tidak menghukum kamu. Tidak, Tuhan, aku pun tidak akan menghukum kamu. Sekarang pergi dari sini, tinggalkan dosa, bertobat, tinggalkan dosa. Jadi dari yang kecil sampai yang tua, tidak ada yang tidak kesalahan, baik perkataan, perbuatan. Kalau saudara katakan aku tidak ada salah, angkat tangan. Baik saudara yang mendengarkan lewat YouTube, saudara yang kumpul dalam tempat ibadah ini, silakan angkat tangan. Kalau tidak ada dosa, perhatikan baik-baik firman Tuhan ini. Supaya apa? Terjadi pemeliharaan damai sejahtera. Amin. Dalam diri kita ada damai, dalam keluarga ada damai, ada sejahtera, ada pemeliharaan dari Tuhan. Dalam bahasa yang paling keren, ono rezeki, ada yang dimakan, ada yang diminum. Amin. Nomor satu, Tuhan menyediakan damai. Waktu untuk berdamai Tuhan siap kapanpun, baik pagi, siang, sore, malam,
Tuhan menyediakan kalau saudara, Tuhan menyediakan waktu kalau saudara mau berdamai dengan Dia. Haleluya, haleluya. Jadi sekali lagi, pentingnya minta ampun, ya. Dan Ia adalah pendamai untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Yesus Kristus mati bukan hanya untuk satu golongan, tetapi untuk dosa-dosa umat manusia di seluruh dunia. Amin. Amin. Sebab itu saudara perlu berdoa untuk keselamatan bagi segala suku, kaum, bangsa, dan bahasa di muka bumi ini. Haleluya. Nah saudara, ini ayat-ayat sangat penting sekali. Jadi ayat 2 kita kembali pada Yesaya pasal 26. Yesaya pasal 26 ini sangat memberkati kita. Bukalah pintu-pintu gerbang supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia. Nah, kalau sudah melalui pintu gerbang keselamatan, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, masuk di situ tetap setia. Itu dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 9 dan 10. Kita baca dulu. Yesus Kristus adalah pintu untuk orang itu mendapatkan keselamatan. Silakan. Yohanes pasal 10 ayat yang 9 dan 10. Gini bunyi firman Tuhan. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ya terus. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Terima kasih. Jadi ayat ini jelas. Yesus Kristus sendiri mengatakan, Akulah pintu. Pintu pengampunan dosa, pintu untuk mendapatkan pemeliharaan, pintu untuk manusia itu masuk di surga. Itu pintunya adalah Yesus. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sabda Bapa kalau tidak melalui aku. Ini di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 7 katakan, barang siapa melihat aku, ia melihat Bapa. Tapi barang siapa tidak melihat aku, dia tidak melihat Bapa. Aku dan Bapa itu satu. Jadi pribadi Yesus Kristus itu adalah Allah yang menjadi manusia, bukan menjelma. Kalau menjelma itu langsung besar, dia proses menjadi manusia, dia lewati. Nah saudara, ini mengenai pintu masuk ke hadirat Tuhan. Kalau di dalam pola tabernakel itu ada pintu gerbang, pintu keselamatan, dan di situ saudara yang untuk perlindungan adalah kebenaran firman. Kebenaran firman jadi perlindungan pagar tembok, perlindungan yang dari Tuhan. Nah, kita akan baca dalam Yesaya pasal 26 ayat yang ke-7 sekarang. Ayat 7 itu. Yesaya pasal 26 ayat yang ke-7 mulai begini bunyi firman Tuhan. Jejak orang benar adalah lurus, sebab engkau yang merintis jalan lurus baginya. Yesus Kristus perintis jalan lurus. Dia turun ke dunia. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa di surga
kalau tidak melalui aku. Nah saudara, perintis kebenaran. Nah, orang yang masuk di pintu gerbang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, langkahnya harus lurus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Lurus. Kalau masuk di pintu gerbang ketemu mezbah korban bakaran, segala dosa-dosa dibakar semuanya. Terus di bejana pembahasan mengalami pembaharuan hidup. Saudara, mengalami pembaharuan hidup itu setiap saat. Tadi sudah disampaikan bahwa manusia itu tidak luput dari kekeliruan, baik dari anak kecil, sudah dididik, sudah ingatkan, lupa lagi. Ini harus mengalami pembaruan setiap saat. Supaya apa? Pemeliharaan ternyata. Ya Tuhan, Kami juga menanti-nantikan saatnya Engkau menjalankan penghakiman. Kesukaan kami ialah menyebut nama-Mu dan mengingat Engkau. jadi kesukaan orang yang berjalan dalam kebenaran itu menyebut-nyebut nama Tuhan. Tuhan Yesus sertai aku, Tuhan Yesus melindungi aku, benteng aku. Jangan kalau menyebut itu di saat saudara mau tergelincir dari Yesus. Jangan, setiap saat darah Yesus, kuasa darah Yesus Kristus, kuasa darah Yesus Kristus. Jadi dengan hati yang teguh, yakin, mengasah perkataan, diperkatakan kuasa darah Yesus Kristus, sertai lindungi aku. Jadi di saat menghadapi situasi kondisi apapun, teguh hatinya. Tidak seperti orang terkejut, tapi tenang, yakin Tuhan menyertai melindungi. Kita tetap waspada, yakin. Itu orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yakin pemeliharaan Tuhan senantiasa turun dalam hidupnya. Nah sekarang hal yang kedua saya sampaikan, ayat 9, Ayat yang ke-9, dengan segenap jiwa aku merindukan Engkau pada waktu malam, juga dengan sepenuh hati aku mencari Engkau pada waktu pagi. Sebab apabila Engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. terima kasih. Ini ayat yang kedua mengenai hal yang ayat 9 ini mengenai hal yang kedua. Kalau dituntun oleh kekuatan kebenaran firman, dibawa masuk ke ruang suci itu kalau dalam tabernakel. Ini mengenai doa yang pertama, doa malam. Doa malam dengan segenap jiwa aku merindukan Engkau pada waktu malam. Di situ ada kerinduan, ya. Jiwanya rindu kepada Tuhan, rindu menaikkan puji syukur kepada Tuhan. Sepanjang hari disertai, dilindungi, dipelihara, baik dirinya sendiri, keluarga, putra putri, cucu cicitnya dipelihara, diberkati Tuhan. Rasa syukur dinaikkan kepada Tuhan. Amin. Nah, di situ diungkapkan 1 Timotius pasal 2 ayat 8 sampai 10 mengenai doa sembah syukur, saudara. 1 Timotius pasal 2 ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Gini bunyi firman Tuhan mengenai sikap orang laki-laki dan perempuan dalam ibadah jemaat. Ini laki-laki dan perempuan ini bukan
bukan hanya orang tua, tetapi semua yang merasa laki-laki, baik itu remaja, pemuda, pemudi, kaum bapak, ibu, kakek, nenek. Perhatikan baik-baik ini. Oleh karena itu, aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Jadi yang pertama, orang laki-laki kalau berdoa itu menadahkan tangan yang suci, perbuatannya yang benar setiap hari, perbuatannya benar, suci, jujur, ya. Menadahkan tangan yang suci tanpa marah, tanpa perselisihan. Haleluya. Amin. Ini supaya apa? Kalau dalam suratan 1 Petrus pasal 2, maksudnya 1 Petrus pasal 3 ayat 7, baca dulu di sana. Berkat untuk orang laki-laki ini. 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-7, begini bunyi firman Tuhan. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman, pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Amin. Kalau ini untuk yang sudah menjadi suami-suami, hargai istrimu, kaum yang lebih lemah, supaya apa? Doamu tidak terhalang. Jadi kalau berdoa dengan emosi, hatinya marah, itu doanya terhalang. Nah, kalau laki-laki belum bersuami baru bertunangan, marah, ya sama saja doanya terhalang. Kalau belum tunangan, masih remaja, sama saja doanya terhalang karena kemarahannya itu. Sebab itu diperlukan 1 Yohanes pasal 2 ayat yang pertama tadi. Kalau ada dosa, cepat minta ampun. Kita disediakan tempat untuk berdamai. Kembali lagi pada 1 Timotius pasal 2 tadi, ayat sampai ayat 10. Ayat yang ke-9, demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Jadi perempuan-perempuan berdandan dengan pantas, sopan, sederhana. Terus rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara atau pakaian yang mahal-mahal, tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. terima kasih. Jadi perempuan-perempuan supaya berdandan sing rapi, sopan, tidak usah pakai pakaian yang mahal-mahal, pakai mutiara, emas yang besar-besar. Pakai emas boleh pakai emas, sederhana saja. Ada yang berpikir sederhana saja belum punya, nanti kan punya. Dipakai, tapi jangan berlebihan. Jadi berpakaian. Nah, terus saudara, kalau ayat-ayat ini dijalankan, kemuliaan Tuhan itu turun. Itu Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai 14. Ini orang-orang yang suka doa malam, menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kuasa Tuhan, hadirat Tuhan itu turun, melindungi. Silakan baca dulu. Mazmur pasal 91 mulai dari ayat yang ke-1, begini bunyi firman Tuhan. Dalam lindungan Allah
orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan gubuk pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ini orang yang hatinya teguh, seperti ungkapannya itu tidak minir, tidak bimbang, tapi yakin Tuhan sebagai kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Jadi yakin Tuhan itu akan melepaskan kita dari segala sakit penyakit. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Perlindungan Tuhan itu ditambah kesetiaannya, perisai, tameng, pagar tembok. Ya terus, Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. terus Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. ini kalau imannya itu teguh. Jadi keteguhan hati itu memelihara, menjaga hidup kita. Teguh, yakin kekasihku selalu menyertai hidupku. Haleluya. Terus Engkau akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Jadi yang maha tinggi, Allah yang maha besar, itu menjadi tempat kita berteduh, bernaung. Malapetaka tidak akan menimpa kamu. Dan tulah tidak akan mendekat kepada kemah, Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. malaikat di surga itu diperintahkan jaga anak-anakku, lindungi dengan kuasanya. Jadi para malaikat Tuhan itu diutus untuk menjaga umat-umatnya. Amin. Nah saudara, ayat 12, Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. terus Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. jadi orang yang suka doa, menyembah Tuhan, mengucap syukur, hatinya ini melekat pada Tuhan. Amin. Saudara mau doa malam, mengucap syukur pada malam hari. Haleluya, haleluya, amin. Berdoa, mengucap syukur atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Hati kita ini melekat pada Tuhan. Imani ayat-ayat ini. Bila ia berseru kepadaku, Aku akan menjawab. amin. Tuhan akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya, Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin saudara. Ini luar biasa. Sebab itu kalau saudara istirahat, waktunya istirahat, malam dibangunkan terus, saudara bangun berdoa, mengucap syukur atas kasih, rahmat dan anugerah Tuhan. Hatinya itu melekat pada Tuhan. Jadi kalau saudara istirahat, tidur yang nyenyak, bangun menyembah Tuhan. Ya, menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Lantas yang kedua dalam ayat 9 Yesaya pasal 26 ini, kita kembali ke sana. Yang kedua ini demikian.
Dengan segenap jiwa aku merindukan Engkau pada waktu malam, juga dengan sepenuh hati. Juga dengan sepenuh hati aku mencari Engkau Tuhan pada waktu pagi. Dengan sepenuh hati pagi-pagi mencari hadirat Tuhan. Mencari hadirat Tuhan, memohon penyertaan dan perlindungan yang dari Tuhan. Pagi-pagi benar. Ketika hari masih gelap, itu Markus pasal 1 ayat 35. Silakan baca dulu. Markus pasal 1 mulai dari ayat yang 35. Begini bunyi firman Tuhan. Yesus mengajar di kota-kota lain. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ya, pagi-pagi benar. Yesus bangun, keluar dari tempat istirahat, mencari tempat yang sunyi sepi, berdoa di sana. Mencari penyertaan Bapa yang di surga ini merupakan suatu contoh atau teladan yang ditinggalkan untuk kita, orang-orang yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Pagi-pagi benar. Kalau dalam kitab Ayub pasal 7 ayat 16 dan 8 sampai 18 ya. Kita baca dulu di sana. Ayub pasal yang ke-7 ayat 16 sampai 18. Begini bunyi firman Tuhan. Aku jemu, aku tidak mau hidup untuk selama-lamanya. Biarkanlah aku, karena hari-hariku hanya seperti hembusan nafas saja. Ini Ayub mengatakan seperti itu. Di saat mengalami sesatnya hidup seperti Ayub datang pada Tuhan. Apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan? Sampai Ayub katakan, siapakah manusia aku ini sehingga kau anggap agung dan kau perhatikan, dan kau datangi setiap pagi, dan kau uji setiap saat. Diuji setiap saat. Itu yang dialami Ayub. Setiap pagi didatangi Tuhan. Nah, kalau di dalam Keluaran pasal 16 ayat 1 sampai 36, saudara, saya ingatkan aja ini ayat-ayat ini ya. Pagi-pagi benar umat pilihan Allah saat berjalan menuju ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Apa yang Tuhan berikan di sana? Setiap pagi Tuhan itu mengirimkan mana surgawi. Pagi-pagi matahari belum muncul, belum bersinar. Pagi-pagi itu Tuhan mengirimkan mana surga di sekitar ini apa, tenda-tenda mereka penuh dengan roti mana, mereka memungutnya. Itu setiap hari. Kalau senja Tuhan kirimkan burung puyuh berduyun-duyun datang memenuhi sekitar perkemahan itu. Mereka nangkapi burung puyuh itu, mereka masak daging puyuh. Dipelihara oleh Tuhan. Kalau senja kirim daging puyuh, kalau pagi-pagi Tuhan kirimkan roti mana di tempat yang kering, tandus, padang gurun. Tuhan memberikan pemeliharaan. Siapa orang-orang ini? Keturunannya orang yang hatinya teguh di dalam Tuhan, anak cucu cicitnya Abraham. Dipelihara Tuhan selama 40 tahun, makan roti mana sampai mereka sampai di perbatasan tanah perjanjian. Mereka juga mendapatkan pemeliharaan. Mereka bisa menabur, bisa menuai di sana. Nah, roti mana baru berhenti turun saat itu.
Pemeliharaan Tuhan tidak pernah terlambat untuk kita. Amin. Nomor satu, teguhkan hati saudara. Karena apa? Tuhan itu adalah tempat untuk pengungsian kita. Di saat kita mengalami kesesakan hidup, Yesaya pasal 25 ayat 1 sampai 4. Yesaya pasal 25 ayat 1 sampai 4. Begini bunyi firman Tuhan. Ucapan syukur karena musuh sudah musnah. Ya. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Aku mau meninggikan Engkau. Ya. Mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu. Jadi menyanyikan pujian rasa syukur itu untuk Allah yang maha tinggi. Dia melaksanakan semua rancangannya untuk kita dengan kesetiaannya Tuhan. Sebab Engkau telah membuat kota itu menjadi timbunan batu, dan kota yang berkubu itu menjadi reruntuhan. Puri orang luar tidak lagi menjadi kota, dan tidak dibangunkan lagi untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, suatu bangsa yang kuat akan memuliakan Engkau. Kota bangsa-bangsa yang gagah akan takut kepadamu. ya Pak. Sebab Engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang yang miskin dalam kesesakannya, perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik. Sebab amarah orang-orang yang gagah sombong itu seperti angin ribut di musim dingin. Terima kasih. Jadi kalau kita menghadapi segala situasi, kondisi apapun, tetaplah mengucap syukur, tetap berdoa. Karena apa? Tuhan itu tempat pengungsian bagi orang yang lemah. Sampai Matius pasal yang ke-11 ayat 28 katakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Jadi Tuhan Yesus itu tempat pengungsian bagi orang yang lemah, tempat pengungsian bagi orang yang miskin dalam kesesakannya, perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik. Itu Tuhan yang Maha Kuasa. Ayo datang kepada Dia. Di saat mengalami kesesakan, di saat saudara mengalami sukacita karena berkat pertolongan Allah, pembelaan dari Tuhan, datang mengucap syukur, datang meninggikan Dia. Kalau hal-hal ini saudara lakukan, maka hal yang ketiga ini saudara akan alami. Sekarang masuk hal yang ketiga, kembali pada Yesaya pasal 26 ayat yang berikutnya, ayat 12. Yesaya pasal 26 ayat yang ke-12. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Amin, saudara. Ini ayat, ini hal yang ketiga saya sampaikan kebenaran ini. Ini mengenai campur tangan Tuhan. Satu, ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Kalau campur tangan Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita, tentunya berkat rohani dan jasmani itu semakin dilimpahkan untuk kita. Amin. Kalau Tuhan yang melakukan untuk kita, tidak ada mustahil bagi Dia. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Tuhan yang melakukan. Kamu berhasil, kamu sukses, kamu dibuat berhasil, kamu dibuat sukses, kamu dibuat berkemenangan. Itu karena Tuhan yang membuat. Ingat itu. Nah, kalau hal
ini saudara rindukan? Saya ingatkan satu lagi yang sangat penting. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera, pemeliharaan jiwa dan raga. Pertama, di saat saudara merindukan ini semakin kuat, ingat, damai saudara jaga. Damai di hati, damai di lingkungan, damai di keluarga, saudara jaga. Supaya apa? Tuhan melakukan ini bagian B. Tuhan yang akan membuat segala pekerjaan dibuat berhasil. Haleluya. Haleluya. Efesus pasal yang keempat ayat 16 sampai 28. Efesus pasal 4 ayat yang ke-16 sampai ke-28. Kini bunyi firman Tuhan. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Ya, terima kasih. Mohon maaf, 6-nya sama, salah tulis gitu. Efesus 4 ayat 26 maksud saya. Efesus pasal 4 ayat yang ke-26. Begini bunyi firman Tuhan. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memantraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Terima kasih. Kita kembali pada ayat yang ke-26 ini. Kalau menjaga damai dalam hidup ini, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kemarahan itu membuat hati manusia itu tidak damai. Itu kemarahan. Supaya kembali rasa damai, rukun dalam hidup ini, secepatnya minta ampun kepada Tuhan. Kalau di situ ada sesama, secepatnya berdamai dengan sesama. Supaya apa? Kebenaran firman Tuhan ini menjadi bagian untuk kita, menjadi berkat untuk kita, memelihara hidup kita, menuntun kita, membuat kita dalam perlindungan yang maha tinggi. Haleluya. Jadi kalau marah, secepatnya minta ampun, supaya terjadi
pemeliharaan damai sejahtera. Kalau yang nomor satu urusan batin, jiwa, damai dengan Allah, damai dengan sesama, ini selalu dijaga, maka damai, pemeliharaan jiwa kita turun, damai dengan sesama turun. Yang kedua, pemeliharaan Tuhan itu turun. Setelah itu bekerja keras, Tuhan yang akan membuat kamu itu berhasil. Kembali Yesaya pasal 26 ayat 12 ini. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Damai, rukun dengan sesama. Pertama dengan Tuhan, yang kedua dengan sesama, rukun, damai. Jangan menyimpan gerak marah sampai berhari-hari, bertahun-tahun. Kalau sifat seperti itu tidak diperbaharui, itu bahaya untuk jiwanya sendiri. Kalau mati sampai masih menyimpan geram, dosa-dosa tidak diselesaikan, itu ujung-ujungnya adalah maut. Upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia adalah hidup kekal di dalam Kristus Yesus. Itu dalam Roma pasal 6 ayat 23 dituliskan seperti itu. Jadi kebenaran firman Tuhan itu mari kita tangkap, kita simpan dalam hati, kita aplikasikan dalam hidup sehari-hari. Sekarang tidak ada kata-kata terlambat. Kalau saudara mau melakukan firman ini, saudara akan menikmati kebahagiaan hidup benar disertai Tuhan. Saudara akan mengalami keberuntungan yang Tuhan itu buat saudara beruntung. Saya baca pelan-pelan ayat-ayat ini. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, keluarga kami, anak cucu kami, cicit kami. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Tuhan yang membuat kami berhasil, Tuhan yang membuat kami bisa, Tuhan yang membuat anak cucu kami, anak cucu cicit kami dalam perlindungan, dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Ini firman. Kalau saudara tangkap dan yakini, kalau saudara memiliki bapak seperti Abraham itu, saudara juga memiliki imannya bapakmu itu, bapak Abraham itu. Imannya teguh, tidak tergoncang, tidak ragu dia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara sangat diberkati saat ini dengan renungan ini. Amin. Keteguhan hati mendatangkan pemeliharaan tubuh, jiwa, dan roh kita. Tuhan yang Maha Kuasa, asal rangkaian penyampaian ini saudara terapkan dalam hidup. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Kita akan persiapkan hati untuk menerima perjamuan suci. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Haleluya. Syukur Tuhan, Kau sangat baik untukku, untuk anak-anak semuanya. Haleluya. Seluruh sidang jemaat bangun diri dan nyanyikan pujian ini.
hanya ditentukan oleh kuasa. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Apapun yang kami kerjakan, yang kami usahakan, Tuhan yang membuat kami berhasil. Amin Tuhan. Sediakan kami. Dan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan diberi. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, terima kasih Bapa Surgawi. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan diberi. Bagi Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Allah. Berkati tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan diberi. Dari awal keyakinan merenungkan firman Tuhan. Nyanyikan dengan penuh keyakinan, nyanyikan dengan relung hatimu yang menyukuri hadirat Tuhanmu. Ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau berlobat. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Haleluya. Bagi Tuhan, terima kasih. Ampuni segala dosa-dosa kami, segala pelanggaran kami, umat-Mu. Tahirkan dan bersihkan segala kudus-Mu. Disediakan bagiku, ku diangkat dan diberi. Katakan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih buat berkat-Mu pagi hari ini. Roh doa sumber pujian syukur turun menghibur kami Tuhan. Sangkala maka glory, haleluya dan dipulihkan, yang diangkat dan dipulihkan, dan dipulihkan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih buat kehadiran-Mu dalam ibadah ini. Terima kasih
berhasil sampai umatmu masuk surga. Apa yang kami kerjakan Tuhan yang mulia, Engkau yang membuat berhasil menurutku. Terima kasih Tuhan. Dalam hidup nikah kami suami istri, kalau ada kesalahan dalam tutur kata dan sikap kami, kami mohon ampun ya Tuhan. Wahai terhadap putra putri cucu cicit kami, menantu kami, ampuni kami. Dan sesama kami, ampuni ya Tuhan. Terhadap masyarakat lingkungan sekitarnya, kalau ada perasaan-perasaan kami yang salah berdiri, ampuni kami Bapa, tahirkan kami. Kami merindukan damai sejahtera yang dari Tuhan. Turun menyatu dalam hidup kami, dalam keluarga kami. Tahirkan kami Bapa, tahirkan kami anak-anakmu semuanya. Rukunkan dalam hidup kita, rukunkan dalam hidup kita. Kalau ada kesalahan suami, istri mengampuni. Kalau ada kesalahan istri, seorang suami mengampuni istrinya. Orang tua kalau anak-anak salah, ampuni. Ampuni dengan ketulusan hati. Siapapun yang menyakitkan hatimu, ampuni saat ini. Bapa surgawi menyertai itu surga. Bapa surgawi mau turun dalam keluarga yang rukun. Bapa surgawi menyertai hidup kita. Dimanapun saudara berada, mungkin di ladang, di saat saudara mengalami kesesakan, Dia turun untuk menolong. Gusti sempurna berkatilah mereka, berkati. Terima kasih Tuhan. Kita akan pujian kepada Tuhan yang selalu menolong hidup.
bagiku, satu ulurkan tanganmu bagiku, ku rasakan pembelaanmu, ku rasakan pembelaanmu. Saat kau ulurkan tanganmu bagiku, ku rasakan pembelaanmu bagiku. Saat kau ulurkan tanganmu bagiku, ku rasakan pembelaanmu bagiku. Rasakan pembelaanmu bagiku. Terima kasih Bapa Surgawi atas kasih rahmat dan anugerah. Terima kasih buat kehadiran-Mu saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang kekal Raja dari sejahtera. Ku memberkati perjamuan kudus yang telah dipersiapkan oleh hamba-Mu. Berkati dengan kuasa kematian dan kebangkitan-Mu. Berkati dengan kuasa hadirat-Mu senantiasa menyertai kami. Berkati imam yang akan melayani dengan kuasa-Mu. Berkat-berkat terbaik limpah dalam kehidupan kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan syukur. Amin. Terima kasih Bapa yang Maha Baik, yang Maha Sempurna. Terima kasih buat pengorbanan-Mu di Bukit Joda, buat kuasa kebangkitan-Mu, buat kuasa Roh Kudus yang senantiasa menyertai hidup kami, membuat kami berhasil segala sesuatu yang kami kerjakan, kami usahakan, menyertai setiap anak-Mu, rumah tangga anak-Mu, seluruh buah nikah putra putri cucu cicit mereka diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kita dengarkan firman Tuhan Matius pasal 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sudah makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Sesudah itu ia mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapa dalam surga. Berkati anak-anak sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, dan lepas perguruan tinggi, diberkati mereka kesuksesan dalam menempuh pendidikan. Berkati hamba-Mu Bunda Sri Indah Tribrata, diberkati saat ini dalam menjalankan doa kuasa bersama rombongan, dalam mereka mengalami kekuatan dan rahmatan dari Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Segala puji, hormat dan syukur bagi Bapa surgawi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara, dari itu kekasih-kekasih Tuhan, segera terimalah berkat anugerah damai dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dilimpahkan untuk kita semuanya. Immanuel, Allah beserta kita dalam kekuatan urapan Roh Kudus-Nya, sekarang sampai Tuhan datang yang dua kali. Tetaplah dalam naungan kasih dan rahmat-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Tuhan.